Baik saudara, selamat pagi semuanya. Wow, waktu saya, sudah lama saya nggak dengar lagu Rejoice. Tadi beberapa waktu lalu kemudian tadi Rejoice, wah dikuatkan. Kemudian ini tadi lagu yang terakhir tadi, Jesus is the living hope. Saudara, firman Tuhan hari ini judulnya ini dia, ada hubungan dengan living hope. Kita sedang bagaimana kita bisa terus ya mengandalkan Tuhan gitu ya. Jadi judulnya hari ini adalah pertolonganku. Waduh. Nah, saudara tahu nggak? Ketika saya menyiapkan ini, saudara kita sadar bahwa kehidupan manusia itu kita ini ya butuh banyak pertolongan, saudara. Benar nggak? Bukan cuma 1, 2 kali, 3 kali, butuh banyak pertolongan. Ini sebetulnya kalau tadi botolnya belum datang, saya minta tolong nih tadi, saudara. Tapi botolnya udah datang, ya udah. Tapi poin saya apa? Kalau tadi botolnya belum datang dan saya minta tolong. Poin saya dan botolnya pasti datang. Tapi kalau saya minta kepada orang yang lain, botolnya nggak datang, saudara. Gak mungkin saya minta ke Pak Yaya kan, gitu kan. Maksud saya apa? Dalam kita meminta pertolongan, harus kepada orang yang tepat, saudara. Apalagi kalau kita lagi dalam kesulitan besar. Apalagi kalau kita dalam penderitaan yang berat, saudara. Jangan sampai salah orang. Jangan sampai salah pihak. Ya, mari kita lihat dalam Mazmur 77. Ya, di sini kita akan melihat bagaimana Asaf, saudara, seorang pemazmur. Ya, dia orang yang dekat dengan Daud. Dia tim pujian penyembahannya daripada Daud. Di sini dia bermazmur untuk sebuah hal yang dia lagi sulit, dia lagi susah dengan begitu beratnya, dan dia minta kepada pihak yang tepat, yaitu Tuhan. Nah, Mazmur 77 ini kita akan lihat dari ayat yang pertama. Saya akan lompat-lompat sesuai dengan firman Tuhan hari ini, saudara, supaya kita bisa langsung on point. Di sana ayat pertama dikatakan, untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Mazmur Asaf, sorry. Tadi orangnya Daud, sorry. Kedua, aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah. Dengan nyaring kepada Allah supaya ia mendengarkan aku. Saudara lihat, sampai 2 kali dia katakan dengan nyaring kepada Allah. Dengan nyaring kepada Allah supaya ia mendengarkan aku. Ini gak main-main, saudara. Ini masalahnya berat, masalahnya besar. Ayat ketiga, pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu, jiwaku enggan dihiburkan. Di saat menghadapi kesusahan yang begitu besar, tekanan yang begitu besar, saya nggak tahu, kita nggak tahu penderitaannya apa dia. Tetapi itu berat banget buat dia. Dan itu menghancurkan emosinya, saudara. Asaf menangis saat itu. Kita bisa rasakan itu. Menyaring suara berseru dengan suara yang sangat nyaring. Udah mungkin malu-maluin gitu ya. Tapi bodo amat. Udah pokoknya langsung minta sama Tuhan. Dan itu dia dengan suara yang nyaring, saudara. Nah, di kalimat terakhir di ayat yang ketiga ini, saya mau saudara bisa lihat bagaimana penderitaan itu mempunyai bentuknya, saudara. Ayat yang ketiga, yang bagian akhir dikatakan, aku, ya dikatakan ayat yang ketiga, hatiku, ya pada hari kesusahan aku mencari Tuhan malam-malam dan jiwaku enggan dihiburkan. Jiwaku enggan dihiburkan, saudara. Ini penting. Kenapa? Karena ketika dalam menderita, saudara, banyak kali saya sering mendapati ya orang-orang yang kehilangan, orang-orang yang mengalami kedukaan, orang-orang yang kehilangan daripada pasangannya, baik suami maupun istri. Mereka enggan dihiburkan, saudara. Ya, kita mungkin berusaha menghibur, tapi somehow saya tahu bahwa hiburan saya itu atau kata-kata saya itu enggak kena gitu. Dan saya sendiri sebenarnya bingung, saudara, mau ngomong apa gitu ya. Susah, saudara. Ya. Dan itu dapat dimengerti memang.
Ada hal-hal yang kita tidak bisa mengerti, hanya orang itu yang bisa merasakannya. Itulah penderitaan yang berat. Dan ini yang terjadi sama Asaf. Dia berseru, dia enggan dihiburkan. Cobaannya begitu besar, saudara. Ya, biasanya ketika saking syoknya, ya, saking besarnya, mengagetkannya, nggak ada orang lain yang mengerti, hanya kita yang mengerti. Hatiku enggan dihibur. Itu nyata, saudara. Itulah yang terjadi ketika kita mengalami hal-hal yang begitu ekstrim, yang begitu berat. Dan ini yang sedang dialami Asaf. Nah, bahkan terjadi selanjutnya ketika kita sampai pada hal yang begitu berat. Timbulnya apa? Mempertanyakan Tuhan. Ayat 8. Itu terjadi sama Asaf, saudara. Seorang pemazmur. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Dan sudah lupakah Allah menaruh belas kasihan? Atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Dan ayat yang 11, saudara. Maka kataku, inilah yang menikam hatiku. Bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Wow. Kayaknya bukan cuma Asaf deh. Halo. Ini yang terjadi, saudara. Berubah. Menganggap bahwa Tuhan, engkau gagal. Tuhan, engkau lalai. Ketika kita menghadapi sesuatu yang begitu berat. Ini yang muncul di dalam pikiran Asaf. Dan itu memang yang ada di dalam pikiran setiap manusia mengalaminya. Itu wajar, saudara. Itu wajar. Maksud saya, enggak apa-apa saudara mengalami hal itu. Enggak apa-apa saudara komplain sama Tuhan. Ya. Enggak apa-apa bahkan saudara mempertanyakan Tuhan. Tapi jangan stop sampai di situ, saudara. Ya, Asaf tidak berhenti sampai di situ. Karena kemudian dia merubah arah mazmurnya. Tadinya dia melihat kepada keadaan itu, yang dia lihat di situ adanya komplain, saudara. Karena keadaannya begitu hancur, begitu jatuh. Kalau jatuh itu bukan cuma tangga aja, saudara. Mungkin tangganya tangga yang besi, yang runyam. Tapi ketika itu dia tidak berhenti sampai situ. Dia mengarahkan mazmurnya kepada Tuhan. Ayat 17. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah jalan kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Ayat 15 kita baca sama-sama, saudara. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Ternyata, saudara, banyak pekerjaan Tuhan. Banyak perbuatan Tuhan bagi Asaf dan bagi bangsanya Israel. Begitu banyak, saudara. Dan itu terjadi, dan apa yang terjadi itu telah terjadi, dan apa yang telah terjadi dulu Tuhan dapat melakukannya lagi dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Saudara bisa melihat kehidupan Tuhan, kehidupan saudara dengan perbuatan Tuhan yang begitu baik, begitu dahsyat, banyak momen-momen yang ajaib dalam kehidupan saudara mungkin. Mari kita ingat itu, saudara. Kalau itu terjadi dulu, itu dapat terjadi lagi. Amin. Dan dikatakan ayat yang ke-16, inilah puncaknya. Apa yang menjadi perbuatan Tuhan yang menjadi dasar dan puncak daripada apa yang dilakukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayat 16.
Dengan lenganmu engkau telah menebus umatmu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Perbuatan Tuhan yang besar, ujung-ujungnya saudara, Dia melepaskan kita, Dia menyembuhkan kita, tetapi yang paling dasar dan yang paling ultimate dan ujungnya adalah keselamatan. Tuhan telah menyelamatkan kita. Amin, saudara. Tuhan telah menyelamatkan kita. Di atas semua penderitaan, di atas semua apa yang saudara alami, salib Kristus itu cukup menjadi jaminan buat kita. Amin saudara, apapun yang kita hadapi. Dikatakan bahwa dengan lenganmu engkau telah menebus umatmu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. He is the Savior saudara. Dan ketika Dia menyelamatkan, kita kenal siapa Dia, Yesus. 1 Petrus 3 ayat 18 dikatakan, sebab juga, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa-dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya Ia membawa kita kepada Allah. Hal inilah sesungguhnya saudara, yang membuat kita itu selalu aman. Kapan aja kita datang kepada Dia. Apapun yang saudara hadapi, saudara aman di dalam Dia. Karena Kristus sekali untuk selamanya mati buat kita, menebus kita. Itu yang pertama. Tuhan telah menyelamatkan kita. Dan yang kedua, lalu apa yang Asaf sampaikan di dalam pasal ini saudara? Dia mau menegaskan untuk hal yang kedua, ini hal yang pertama tadi bahwa Tuhan itu menyelamatkan kita. Yang kedua adalah Tuhan terus menuntun umatnya. Secara khusus di dalam peristiwa ini apa yang disampaikan di dalam pasal 77, Asaf menggambarkan bagaimana umat Israel keluar dari Mesir dan masuk, kemudian Tuhan membelah Laut Merah. Ayat 20. Dikatakan di sana, melalui laut jalanmu dan lorongmu, melalui muka air yang luas tetapi jejakmu tidak kelihatan. Ayat 21. Engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. Bayangkan saudara, Musa dan Harun memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, membelah Laut Merah. Saudara bisa bayangkan di situ dikatakan bahwa Tuhan itu menuntun seperti gembala menuntun kawanan domba. Ini gak cuma satu loh saudara, ini kawanan domba, ini satu bangsa. Saudara tahu minggu lalu kita sudah dengar firman Tuhan kalau domba itu fragile, sensitif, apalagi saudara vulnerable gitu ya. Ya, dia sangat lemah. Ya, maksudnya bukan lemah, tapi tidak punya pertahanan maksud saya. Gampang sekali saudara, kena mangsa. Ini umat itu bukan cuma 1-2, tapi kemungkinan sampai 1 juta orang ketika itu. Ini umat yang tidak mudah untuk digembalakan. Saudara, domba itu tidak mudah untuk digembalakan. Itu maksudnya daripada ayat ini. Ya, kemudian ada Musa dan ada Harun. Saudara tahu Musa? Musa itu seorang yang membunuh latar belakangnya. Dia ini kriminal saudara. DPO dari kekaisaran Firaun. Dicari saudara karena pernah membunuh. Saudara tahu dia mengalami apa yang namanya bingung identitasnya ini apa. Siapa dia? Itu Musa. Harun suatu kali dia membuat patung emas di hadapan Tuhan. Begitu banyak blendernya 2 orang pemimpin ini dengan umat yang begitu banyak dan domba yang lemah ini. Jadi kalau ini rumit, ini rumitnya komplit saudara. Dan itu gak mudah. Itu gak mudah. Emang gampang saudara menggembalakan saudara? Tanya Pak ya. Bukan saya katakan sulit, gak mudah. Kan gitu ya. Jadi tanya pastoral, kan gitu ya. Bahwa ini
Ini nyata saudara. Ini sesuatu yang Tuhan katakan bahwa ternyata ya bukan Musa, bukan Harun dan bangsa Israel itu digembalakan oleh Tuhan sendiri. Karena memang tidak mungkin ada yang bisa mengembalakan mereka. Harus Tuhan sendiri. Itu sebabnya dikatakan di dalam Matius, saudara bisa buka di situ, saudara bisa lihat ya. Yohanes 10 ayat 11, itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, saudara, akulah apa saudara? Gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik saat kita rapuh, saat kita lemah, dia ada buat kita saudara. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Itu yang dikatakan. Ketika kita lemah, ketika kita komplain sama Tuhan, ketika kita takut, kita gak punya apa-apa, bahkan kita mempertanyakan Tuhan, dia gembala yang baik. Dia ada untuk kita. Amin saudara. Sebagai gembala yang baik, apa yang ada di ayat ini, Tuhan menuntun, Tuhan menjaga, Tuhan memulihkan, Tuhan mencukupkan. Saudara, Yesus adalah gembala yang baik. Yang selalu ada buat kita. Mari kita datang pada Yesus saudara. Amin. Mari kita datang pada Dia. Saya ulangi 2 poin pada hari ini. Tuhan telah menyelamatkan kita. Dan Tuhan terus menuntun umatnya. Minggu lalu ya kami mendengar, saya udah minta izin nih. Kami mendengar anak daripada Rainer, ya Radit, masuk rumah sakit saudara. Ya, Rainer adalah staf daripada gereja ini, bagian multimedia. Nah saudara, ketika kami mendengar Radit masuk rumah sakit, itu karena DB. Jadi saudara tahu ya, DB ini sesuatu yang berbeda mungkin, ya banyak hal yang terjadi, ya banyak hal yang kita mendengar, gitu. Masuk rumah sakit pada hari Minggu, kemudian puji Tuhan langsung mendapatkan tempat di rumah sakit yang baik dengan 2 tempat tidur, di mana di situ sudah ada anak yang lain yang dirawat. Dan tetapi 1 hari kemudian anak yang ada di tempat tidur itu yang di kamar yang sama, kan ini 2 tempat tidur, itu sembuh saudara. Itu keluar malam-malam. Dan saudara tahu apa yang terjadi besoknya? Anak yang kedua dari Rainer kena DB juga. Dan harus masuk rumah sakit. Puji Tuhan dapat rumah sakit baru sehari saudara. Kemudian pada besoknya ternyata anak yang kedua harus masuk. Tapi puji Tuhan bisa 1 kamar karena anak yang ada di kamar itu sudah sembuh. Jadi ya Radit dan Rangga itu bisa dirawat di dalam 1 kamar. Puji Tuhan. Kemudian karena anak kecil mungkin ya, tapi saya percaya ini berkat Tuhan, kesembuhan mereka, pemulihan mereka cepat. Dan kemudian ketika mereka 1 hari kalau gak salah, mereka sudah baik begitu keadaannya. Mereka udah ketawa-ketawa, udah main game. Orang tuanya ada di dalam kamar yang sama. Susternya bilang, ini mah staycation pak. Saudara bisa lihat. Lalu waktu Rainer bilang sama saya, wah kak, Tuhan itu tidak melewatkan, tidak tidak membuat kita keluar ya, tetapi kita melewati masalah itu. Tapi saya bisa melihat bagaimana Tuhan itu ada. Tuhan itu menyertai. Sesuatu yang sederhana tetapi itu terjadi saudara di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan itu ada buat saudara
Dia gembala yang baik. Asaf membawa penyembahan di dalam hidupnya. Dia membawa semua apa yang terjadi ke dalam penyembahan di dalam hidupnya. Maksud saya. Karena penyembahan saudara, ini sesuatu yang intim. Sesuatu yang dekat. Penyembahan adalah sebuah hubungan. Mazmur ini merupakan sebuah pujian kepada Tuhan. Ketika kita membutuhkan Dia, datang kepada Dia saudara. Menyembah Dia. Itu mungkin menjadi waktu yang tepat buat kita. Tapi sesungguhnya di dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka, Tuhan itu ada buat kita saudara. Richard Foster suatu kali berkata, to worship is to experience reality. Ketika saudara menyembah, ketika saudara datang kepada Yesus, saudara akan merasakan realita itu. Saudara akan mengalami realitas yang sesungguhnya. Dia adalah gembala yang baik. Mari kita datang kepada Dia. Mari kita pakai penyembahan ini. Melalui penyembahan ini, itu menjadi momen di mana saudara datang kepada Dia. Membawa seluruh hidup kita. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Saya selesaikan firman pada hari ini untuk kita mempunyai waktu bersama-sama menyembah Tuhan. Ini sebuah deklarasi bahwa Tuhan itu ada selalu buat saudara dan saya. Ini adalah deklarasi iman di mana ada janji Tuhan, ada pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Silakan kita menyembah Tuhan. Mataku ke gunung.
Jesus. Holy your name, God. We worship you, Lord. Jesus, Jesus. We call upon the name. Kita katakan Yesus. Yesus, Kau menjagaku. Yesus, Yesus, Kau selamatkan kami, Tuhan. Yes. Yesus, Yesus, Kau berikan hidupmu, menjadikanku milikmu. Yesus, dan Tuhan Kau menjaga kami, Tuhan. Yesus, Yesus, Kau selamatkanku. Yesus, Kau berikan hidupmu, menjadikanku. Come on, can we sing, Yesus, Yesus, come on. Yesus, Kau menjagaku. Yesus, Kaulah Raja Tuhan. Kau selamatkan kami, Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berikan hidupmu, menjadikanku milikmu. Sing Tuhanlah, Tuhanlah, Menjagaku, Tuhanlah, Tuhanlah, naungan, Tuhanlah, sekarang dan selamanya. Tuhanlah menjagaku. Thank you, God. Tuhanlah naunganku. Tuhanlah tolongan kami, Tuhan. Sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. yes Lord. Engkaulah pertolongan kami Tuhan. Engkaulah penjaga kami. Kami cukup di dalam Engkau Tuhan. Engkaulah gembala yang baik itu. Terima kasih Tuhan. Untuk penjagaanmu, untuk pertolonganmu, untuk tuntunanmu. Tuhan, aku berdoa untuk setiap umatmu saat ini Tuhan. Walaupun di dalam situasi yang begitu beratnya, tapi biarlah umatmu tahu pada hari ini bahwa Engkaulah pertolongan kami. Bahwa ada kekuatan, bahwa ada kecukupan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, aku berdoa untuk setiap yang merasa bahwa Tuhan ini waktunya yang tidak pas untuk memuji Engkau. Ini waktu yang tidak pas untuk menyembah-Mu. Saya mau katakan kepada saudara bahwa inilah waktunya untuk menyembah Dia. Tuhan ada untuk engkau. Tuhan ada untuk engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan, aku mengucap syukur pada saat ini buat firman yang sudah disampaikan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya katakan amin.